Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan aljabar linier di pertemuan ketiga. Di sini yang akan kita bahas terkait dengan determinan dan bagaimana penggunaannya. Yang mungkin sudah kalian sangat kenal adalah mencari determinan matriks berukuran 2x2. Ya, ini sudah sangat familiar sekali. Jadi untuk matriks 2x2, mencari determinannya itu adalah dengan mengalihkan entry A dengan D dikurangi dengan B kali C. Begitu ya. Nah, ekspresi yang ini nih, ini yang di bawah ini itu adalah determinan dari A atau dinotasikan pakai tanda mutlak seperti ini atau ada juga yang menggunakan determinan A. Gitu ya, det A. Untuk definisinya sendiri, apa sih determinan itu? Yang pertama, sebelum kita masuk ke definisi formalnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui dulu. Yang pertama, permutasi himpunan bilangan bulat yang isinya 1, 2, sampai N, yaitu susunan bilangan dalam suatu urutan tanpa pengulangan. Tentukan semua permutasi 1, 2, 3. Permutasi 1, 2, 3 itu adalah 1, 2, 3, begitu ya. Kemudian 1, 3, 2 itu perubahan urutan, seperti itu 3, 2, 1, 2, 3, 1, dan seterusnya. Kemudian pembalikan dalam suatu permutasi N1, N2, sampai NK dengan N1, N2, sampai NK bilangan bulat yang memenuhi N1 lebih kecil dari N2 sampai seterusnya hingga di ujung NK yang paling besar. Yaitu jika bilangan-bilangan bulat yang lebih kecil, yang lebih besar, mendahului bilangan bulat yang lebih kecil. Selanjutnya, pengelompokan permutasi ganjil jika total pembalikan suatu permutasi bilangan adalah bilangan ganjil atau genap. Nah, contohnya kalian bisa coba tentukan permutasi ganjil atau permutasi genap dari himpunan 1, 2, 3. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hasil kali dasar bertanda pada matriks N kali N. Nah, di sini ada teorema. Misalkan A matriks persegi, fungsi determinan ditulis atau dinotasikan dengan det A, itu didefinisikan sebagai jumlah semua hasil kali dasar bertanda A. Ya, itu definisi formalnya. Tapi ada dua cara, kita bisa memanfaatkan beberapa cara sebenarnya ya, ada beberapa cara. Tapi di sini yang kita akan gunakan adalah menggunakan OBE yang sudah kita pelajari sebelumnya dan perluasan kofaktor. Nah, perluasan kofaktor nanti akan kita bahas bagaimana menggunakannya. Sebelum ke sana, di sini ada beberapa sifat dari determinan. Yang pertama, determinan A itu sama dengan determinan dari A transpose ya. Jadi transpose dari suatu matriks itu determinannya sama dengan matriks itu sendiri. Ingat kembali, determinan itu hanya berlaku pada matriks persegi ya. Jadi kita bisa mencari determinan hanya untuk matriks persegi. Kemudian apabila matriks A ya adalah matriks segitiga atas atau segitiga bawah atau diagonal, maka mencari determinan A cukup dengan mengalihkan entry-entry pada diagonal utamanya saja. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu sifat yang dijadikan dasar penggunaan OBE dalam mencari determinan, gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana menghitung determinan dengan menggunakan pengaruh OBE. Yang pertama nih, kita harus tahu dulu ada beberapa sifat. Yang pertama adalah apabila kita punya matriks A, matriksnya matriks persegi, ukurannya N kali N, matriks B yang diperoleh dengan mengalihkan baris atau kolom secara tunggal dari matriks A dengan suatu skalar K, ya, jadi saya mempunyai matriks A, gitu ya, kemudian saya kalikan satu barisnya dengan suatu skalar, nah, matriks hasil perubahannya itu dinamakan matriks B. Nah, determinan dari matriks B ini, itu sama dengan K kali determinan A, di mana K itu adalah skalar yang tadi kita gunakan untuk mengalihkan
baris yang sebelumnya kita kalikan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, apabila matriks B itu diperoleh dengan menukarkan baris atau kolom dari A secara tunggal juga, ya. Jadi saya punya matriks A, kemudian barisnya saya tukarkan sekali, gitu ya. Saya melakukan operasi baris elementer dengan menukarkan baris sekali. Nah, determinan dari matriks B, ya, di mana matriks B adalah hasil perubahan matriks A, itu adalah minus dari determinan matriks A. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, apabila matriks B diperoleh dengan menambahkan kelipatan suatu baris atau kolom ke baris atau kolom yang lainnya dari matriks A, maka determinan B sama dengan determinan dari A. Artinya, misalkan saya punya matriks A, saya melakukan OBE dengan cara mengalihkan kelipatan suatu baris ke baris yang lainnya sekali saja. Kemudian saya punya matriks B hasilnya. Nah, determinan dari matriks B tersebut sama dengan determinan matriks A. Selanjutnya, ada beberapa sifat determinan yang perlu diketahui. Ini sifat-sifat dasar saja ya. Kalau secara umum banyak sekali sifat dari determinan. Di sini kita akan hanya membahas beberapa saja. Yang pertama, apabila matriks A dan B ya adalah matriks persegi, ukurannya sama, maka determinan A kali B sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Ya. Nah, namun ini belum tentu berlaku untuk operasi penjumlahan. Untuk operasi penjumlahan, determinan A ditambahkan dengan B itu belum tentu sama dengan determinan A ditambahkan determinan B. Ya, tapi bukan berarti tidak berlaku sepenuhnya. Mungkin ada saja beberapa matriks yang sifatnya memenuhi sifat ini, tetapi secara umum dia tidak berlaku. Kemudian, matriks A itu invertible jika dan hanya jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena mencari suatu matriks ada kaitannya dengan determinan. Contohnya seperti yang tadi kita sudah lihat untuk determinan matriks, untuk inverse dari matriks ukurannya 2 kali 2, kita punya rumus 1 per determinan A. Ya, yang A min BC itu, seandainya kita punya determinan A-nya itu sama dengan 0, tentu saja inverse-nya tidak dapat dicari. Ya. Nah, oleh karena itu, karena secara umum determinan juga berpengaruh pada pencarian inverse, maka apabila kita ingin memiliki inverse dari suatu matriks, maka determinannya tidak boleh sama dengan 0. Atau dengan kata lain, matriks persegi akan memiliki inverse atau invertible apabila determinannya tidak 0. Nah, selanjutnya, misalkan A, ya, AIJ itu matriks persegi, minor, nah ini ada istilah minor, anggota AIJ adalah M besar IJ, M besar ini menotasikan matriks artinya ya, matriks IJ yang didefinisikan determinan submatrik setelah baris I dan kolom ke J dari matriks A dihilangkan. Bilangan minus 1 pangkat I tambah MIJ itu disebut dengan kofaktor. Nah, ini adalah metode mencari determinan yang tadi saya sebutkan di awal dengan kofaktor. Nah, misalkan saya punya matriks A isinya seperti ini. Ya. Ingat yang tadi, MIJ itu adalah minor. Minor dari matriks A setelah, atau dengan kata lain, determinan dari submatriks dari A setelah baris ke I dan kolom ke J itu dihapus. Ya, jadi M11 ini itu diperoleh dengan menghapus baris pertama, kolom pertama itu dihapus sehingga diperoleh entry-nya 4613. Kemudian dicari determinannya, diperoleh 6. Nah, begitu seterusnya sampai M33 nih. Misalkan M33 itu adalah menghapus baris 3, kolom 3, artinya sisanya hanya ini saja, 1204 nih ya. Jadi 1204 sama dengan 4.
determinan dari matriks ini sama dengan 4. Setelah kita memperoleh semua minor dari A, nah selanjutnya kita cari kofaktor. Bagaimana mencari kofaktornya? Cukup mengalihkan setiap MIJ tersebut dengan minus 1 dipangkatkan I ditambah J. Ya, di sini C11 tinggal kalikan dengan angka 1 karena 1 dipangkatkan genap min 1 dipangkatkan genap itu adalah 1 positif ya. Nah, cara yang serupa diteruskan untuk semua minor. Nah, di sini kita peroleh ada 9 kofaktor. Kofaktor ini yang akan digunakan untuk membentuk matriks ya. Nanti kita akan singgung ke sana. Tapi sebelumnya di sini saya mau menjelaskan dulu bagaimana menghitung determinan dengan perluasan kofaktor. Determinan suatu matriks persegi N kali N itu bisa dihitung dengan perluasan kofaktor dengan 2 cara. Kita bisa memilih ya. Kita bisa memilih apakah yang mau kita lakukan pada sepanjang baris ke I atau sepanjang kolom ke J. Ini pilihan. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Tidak perlu kedua-duanya dilakukan. Ya. Nah, untuk matriks yang tadi, ya, yang ini matriks awal, ya, matriks yang tadi itu kita memiliki, misalkan kita ingin mencari inverse dari matriks A dengan menggunakan perluasan kofaktor. Nah, langkah pertama adalah kita harus mencari dulu matriks kofaktornya. Matriks kofaktor itu adalah matriks yang isinya kofaktor-kofaktor. Tadi kita sudah peroleh kofaktor-kofaktornya dari C11 sampai C13, kita himpun dalam suatu buah matriks C. Setelah diperoleh, kita bisa mencari adjoin dari matriks A. Apa itu adjoin dari matriks A? Adjoin dari matriks A adalah transpose dari matriks kofaktor yang tadi sudah kita peroleh. Sehingga hasilnya adalah ini. Ya, jadi matriks ini kita transposkan berubah menjadi matriks adjoin. Nah, setelah diperoleh adjoin, kita mencari determinannya, determinan matriks A. Determinan dari matriks A ini kalian boleh mencari dengan metode yang tadi sudah dikenal, OBE gitu ya. Nah, karena di sini sudah diketahui determinannya 6 ya, karena di sini kita keperluannya mencari inverse. Determinannya 6, artinya inverse dari matriks A adalah 1 dibagi determinan A dikalikan adjoinnya. 1 dibagi dengan determinan, 1 dibagi determinan, 1 dibagi 6, kemudian adjoinnya adalah yang tadi, transpose dari matriks kofaktor. Sehingga ini adalah hasil akhirnya. Itu adalah bagaimana cara mencari inverse dari suatu matriks persegi dengan menggunakan perluasan kofaktor. Ya, di sini kita juga bisa menghitung determinan dengan menggunakan OBE, bisa juga dengan metode yang biasa kalian kenal itu yang untuk 2x2 ya, itu masih bisa digunakan. Untuk topik ini saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi pada topik selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.